Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, kemarin kita sudah belajar terkait sholat. Nah, sebelum kita melakukan sholat, itu kan kita harus bersuci terlebih dahulu, yang disebut toharoh. Nah, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Nah, macam-macam toharoh, ada beberapa macam toharoh atau suci, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, hadas sendiri, hadas secara bahasa berarti peristiwa. Sedangkan istilah hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan beribadah. Hadas juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita belajar dari hadas kecil terlebih dahulu. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan berikut. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Yang kedua, hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada batasan yang menghalangi. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, selanjutnya, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi, jika tidak ada air atau sebab tertentu dapat digantikan dengan tayamum. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar sebagai berikut. Yang pertama, keluar mani baik karena mimpi atau hal yang lain bagi laki-laki. Yang kedua, haid, melahirkan, nifas. Selanjutnya, melakukan hubungan suami istri, meninggalkan dunia kecuali bagi orang yang syahid. Nah, selanjutnya kita akan belajar tata cara toharoh atau bersuci. Setelah itu kita akan belajar tata cara bersuci. Bagaimana tata cara toharoh yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada dua cara. Yang pertama, bersuci dengan mandi wajib. Rukun mandi wajib ada dua, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kedua, bersuci dengan cara berwudu. Kita menjadi muslim memang harus berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Jika kita melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, maka hukumnya tidak sah. Selain melaksanakan sholat, berwudu dilakukan ketika seseorang hendak membaca Al-Quran dan shawaf. Berwudu memiliki ketentuan dan tata cara tertentu yang harus dipenuhi. Ketentuan berwudu meliputi syarat-syarat wudu, rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Ketentuan-ketentuan tersebut harus diperhatikan agar wudu kita menjadi sah. Syarat-syarat wudu diantaranya menggunakan air yang suci dan menyucikan, membasuh semua anggota wudu. Orang yang berwudu hendaknya memahami rukun dan ketentuan wudu dengan baik dan lain sebagainya. Adapun rukun berwudu yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, serta tertib. Nah, selanjutnya kita akan belajar tata cara berwudu. Yang pertama yaitu niat berwudu. Untuk menghilangkan hadas kecil, niat dapat dilafadzkan atau dibaca dalam hati. Yang kedua, menyuci kedua telapak tangan sampai berkelangan dengan membaca basmalah. Ketika mencuci telapak tangan, dimulai dari tangan kanan serta menyela-nyela jari tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan hidung dengan cara istinsyaq atau memasukkan air
ke dalam hidung, dan istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga. Yang sembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Nah, setelah itu kalian bisa menonton video setelah ini ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu wudu'a li rafil abasil ashwaril farida lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin.